إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى المدينة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أوصينا إلى حضرة جميع ولاة العالمين كافين لا كافين من مشارق الأرض إلى مغربها ويمينها إلى شمالها برها وبرها خصوصا إلى سلطان ولا سيدنا شيخ القادر الجيلاني ولا سبل القاسم جلال البغدادي وإلى حضرة الشيخ بهاء الشيباني وإلى حضرة الشيخ يزيد البسطامي خصوصا إلى حضرة الشيخ إمام رباني وإلى حضرة جميع الطرق إنما كان من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جميع السادة بن النسي وإلى حضرة شيخنا سيد محمد خالد بن عبد اللطيف البغلاني خصوصا إلى حضرة ربي شمع جوهر أرسل الفناني وشهيد شيخ محمد ربر الدين جابيان وعيسى برامل اسم بن جهي جمع الفناني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة روحانية جامع من حضر في المجلس من السلامة جنفرا اللهم اجعل من الفائزين واجعلهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل البركة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة واجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi terus ayat segi bari kadinto. Nggih kadinto innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sangkun orang banyak kafaru sepada kafir basar alladzina lan tughni anhum lo bisa nyokobin anhum dari alladzina panapa amwaluhum tunyan alladzina wala auladuhum ban lo bisa nyokopin pasera anak-anak alladzina minallah dari Allah Ta'ala syai'an dak situng wa ulaika bantineng alladzina kafaru kadinto ashabun nar pada ahli-ahli neraka hum fiha khalidun hum tineng alladzina fiha dalam neraka khalidun kadinto abadi. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayati dunya tineng papadana barang yunfikuna sepada apa yang nafako pasra alladzina fi hadhil hayati dunya dalam kaudian dunya kadinto kama salirihin kadinto padana angin fiha sebadan dalam angin panapa sirrun celep seh banget sampai panas asobat sirrun nika rihun angin via sebenarnya angin panapa sirrun sifat sebertentangan panas sarang jelap sebisa maangos asobat tepak panapa sirrun harsa kaum indak sabena kaum dolamu sepada dolim pasarah kaum anfus pada dolim anfusahum da aba-abang tibi kaum fahlakna fa'ahlakat humaka mencelaka atau merosak panapa rihun fiha sirrun dak harsun wa ma dhalamahum ban lo dolim hum dak alladzina kafaru pasara Allah Ta'ala walakinna anfusahum yadlimun walakin anfusahum yadlimun tetapi pasara alladzina
Nah, ini memang Nabi berujuk saya lebih semak kaumun, tapi lebih cocok para rujuk da alladzina kafaru walakinna anfusahum yadlimun, tetapi napa serah apa-napa aba-aba tibi alladzina kafaru yadlimun kadintok pada zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi kita berbicara masalah Quran, neka berarti kita berbicara masalah firman Allah yang mutlak kebenarannya. Aneh akatina apa-apa mong Quran neka pasti bener. Awalnya langsung dari Allah Ta'ala sampai akhirnya kanjeng Nabi Muhammad, sehingga manabi terjadi pertentangan antara Al-Quran sareng akal, buang akal kudu norok Quran dengan syarat Quran neka betul-betul ditafsirkan kalaban melalui hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian dari kadin tok, gula paling seneng Nabi maca tafsir neka tafsir Ibnu Katsir. Saya tekuk gula nih almarhum abah gula ki bade. Neka kitab abah gula neka tafsir Ibnu Katsir. Oleh nang tafsir Ibnu Katsir neka setaja ayat Al-Qur'an neka tafsir aki kalaban hadis. Lobi pikir tibi. Bener kalaban pikir penafsir punten. Jadi nang dalam keterangan kadin tok beda hadis ya. Kalaupun sifat hadisnya lo sahih kati sahih Bukhari, tetapi Nabi sampean ngaji ilmu hadis sampean oneng bahwasanya tingkatan hadis neket dari sahih dadi dhaif neket cek gampang. Orang lo teman ngaji lo gaduhan sanad neka mau ngeriwayatakin hadis pasti dhaif. Maka hadis saya baca hadis Bukhari. Contoh sepaling konkret semakin neka banyak orang neka afatwa bi hadis tapi lo abang lo teman ngaji sampai hatam. Kenglan nyare nang buku hadis terjemahan pale baca makna terjemahna pahla nyerita aki ka orang hadis. Neka dhaif hadis. Walaupun dari Sahih Bukhari. Anapa? Polan abang tibi nemu hadis nang buku tok, nang penanggelan rengana. Lo toman terangake bi guruna. Sehingga sobung saya kocak sanad. Namun sobung sanad maka hadis neka sahih. Riwayat sahih secara buku hadis umpamana Sahih Bukhari, tapi sampean lo toman ngaji keng nemu becang sampean oneng bahasa Arab pai tafsir kitibi lah ini dhaif. Oleh napa nafsir sampean lo tentu pada bisa kekarep kanjeng Nabi. Neka guna ngaji hadis. Napa boleh Quran? Dan neka, makanya ketika orang menafsirkan Al-Quran, neka kudu gaduhan sanad, minimal sanad hadis, sehingga yang dalam Sahih Bukhari ini pada bab tafsir soalnya makna saya kekarep ini jelas, takwil dan badan. Dan neka contoh. Biasa namun internet kalau sampean neng YouTube, Facebook, TikTok orang ngaramaki rokok kalaban ngangkui ayat Al-Quran wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Orang sengangkui ayat neka untuk ngaramaki rokok neka berarti lo teman ngaji tafsir. Bolana ayat walatulku biaidikum ila tahluka neka bene ayat untuk rokok, bene ayat untuk kakanan bene. Tapi ayat untuk orang-orang sama ambu donasi perang. Orang mau perang neka butuh biaya.
Sebagian beda orang neka lakar lo noreng perang bola lo mampu tapi abiyaya perang. Lah ning zaman Kanjeng Nabi pernah terjadi peristiwa orang-orang mereka kemudian banyak lo apareng donasi polana pengaruhi orang munafik. Toron ayat neka jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Anapa? Polana mong berang kalah, maka sebekal sengsara ki orang-orang seberbudi neka deki. Nah neka pak baik untuk maharam rokok. Lah neka saya kocak salah mengambil dalil. Mana kesalahan itu disengaja. Maka yang terjadi itu adalah pembohongan umat. Dan makanya sampean kau tuh ngaji ada orang si ongko keduan sanad, terutama sanad hadis dari Kanjeng Nabi, sehingga ilmu nikah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kati yang terjadi semakin peristiwa terjadi nikah, walaupun bukan akhir-akhir ini, mau ngambil akhir-akhir ini kan masalah musik Aisyah. Saya maksud ulang tentang perbedaan-perbedaan pendapat di dalam menafsirkan apa ki la tatahidu orang ngalak orang kafir sebagai aulia. Aulia ini kan memang dari tafsir yang ada Ibnu Katsir terutama ini kemaknaan pemimpin. Jangan kau mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Semakin berusaha dirubah. Jangan kau ambil orang-orang kafir itu sebagai kekasih. Loh, beda makna itu. Kalau kekasih itu kan akhirnya tujuannya kan kepada orang yang dekat saja. Tapi di Al-Quran yang jelas itu maknanya pemimpin kalau kembali ke tafsir. Tambah sekikir masalah Ahok iselo. Tak boleh nang ayatnya ke pabi Ahok ke coko ayatnya kadang. Akhir Ahok ke tangkap. Tambah lah karena mana asli ini ke pemimpin tapi makin beda kitab tafsir berusaha merubah banyak kitab tafsir terjemahan Quran berusaha merubah maknanya kepada kekasih setia padahal mana aslinya itu pemimpin. Sebeda nang tafsir Ibnu Katsir katanya mana di muka kamus pada beda di kamus itu ada aulia itu kekasih bukan seperti aulia illah. Tapi pada aulia itu wilayah, kekuatan, kekuasaan. Nah ini kan mau orang selalu ngerti kan bingung ngakui mana segemak. Disitulah kembalikan kepada tafsirnya ulama salaf. Sudah tidak usah dimanipulasi, apalagi untuk kepentingan politik. Nah kata semakin neka ayat neka dintok neka menjelaskan, bahwasanya Allah Taala menegaskan. Orang-orang kafir itu tidak akan bisa berlindung dari Allah dengan harta dan keturunannya. Itu loh. Lantungnya nekes saya maksud neng nekes uros muke tidak akan bisa cukup untuk melindungi. Begitu kalau dimaknai. Mengoreng sekengah makna kalaban lafat lantung ni lo bisa soki anhum dari orang kafir panapa amwaluhum tunyan lo bisa membuat mereka kaya dan keturunannya tidak bisa membuat mereka kaya. Itu dimaknai dengan makna letterlek. Padahal makna aslinya di dalam kitab ditafsirkan itu tidak akan bisa berlindung lantung ni nikah. Lo bisa cukup untuk melindungi orang kafir neka panapa tunyana ben anak-anaknya, anak-anak laki dengan tok saya terangkan minallah dari Allah Taala. Jadi tunyana kesokinah kekuat jabatannya semua tidak akan bisa melindungi orang neka dari Gusti Allah yang jak dunia nega kapinya tenaga yang beri bi Allah Taala dunia kekayaan harta anak jabatan pangkat kekuatan semuanya hanya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala saja.
Dan memang itu kebenarannya, hanya Allah yang memberikan itu. Makanya nggak bisa orang itu kemudian merasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ulaika ashabun nar, mung kafir mereka pasti masuk neraka, fiha khalidun, dan akan abadi selamanya. Jadi tidak nikah. Sepenting untuk dipahami, beda orang kafir berbuat baik, sedekah, ada orang pelak, kok bisa masuk surga? Jawab di ayat nikah. Lo bisa mengoreng nikah kafir. Allah banyak sedekah nak, perbanyak sedekahnya, perbanyak kebaikan kepada orang lain, perbanyak. Kalau tidak Islam, tidak akan bisa masuk surga. Karena Islam itu sertifikat utama orang agar masuk surga. Yang dimaksud Islam itu apa? Islam itu bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam itu berapa? 5. Mengoreng yang syahadat itu lo apa jang, lo apa asal, lo zakat, lo haji mong mampu, berarti belum menegakkan Islam. Nggak nikah, tetap masuk neraka. Tapi minimal mong la syahadat, ada harapan kalau dosanya sudah habis nanti diangkat ke surga. Jadi untuk teman-teman yang masuk Islam, mu'allaf yang dimanapun berada, ayo jangan nanggung kalau Islam itu. Kerjakan semua kewajibannya, biar ongku Islam. Dan jadi kau tuh kelaku kapi, napa boleh selakar Islam mulai kene kadi sambian akan pondok, juga orang-orang kampung sekitar kadinto selakar Islam mulai kene, juga orang-orang yang sengaja ngaki pengajian lewat internet kan makin nih ke live dan tore pegena ngamalakin Islam. Kena bajang mong sholat mong syahadat pasti mare bajang pasang sewajib neka zakat haji standar minimal orang termasuk surga neka sewajib mong sesonat lo ikelako lo kenapa pokok sampai lo banyak dosana. Duh aku kan netembeng kina konten besok di akhirat ditimbang mana yang lebih banyak kebaikan atau kejelekan atau dosa. Tidak mengerjakan sunat tidak apa-apa, yang penting tidak mengerjakan dosa. Mangkana gole lo toman nyale orang ngompamana lo atrawi lo toman nyale kuda orang lo ngelakonin sholat rawatib lo toman. Karena itu sunnah, tidak wajib. Mau sangken tak ada kelompok selama lo ajengguan cale, lama lo cingkrang cale. Loh itu bukan wajib, itu sunnah itu. Mau ada orang wajib pakai jenggu, berarti ngubah hukum, merubah hukum Islam itu. Bid'ah berarti aja. Membuat orang wajib pakai abu jenggot haram dicukur, itu merubah hukum. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mewajibkan orang abu jenggot itu. Cingkrang umpamana wajib pakai. Mengoreng kalau orang celananya tidak cingkrang haram, itu membuat-buat hukum itu. Karena hadisnya tentang cingkrang itu jelas bahwasanya sebab Nabi Muhammad dulu menyuruh sahabat untuk meninggikan celana agar tidak sombong. Agar tidak sombong. Karena gayanya orang berbusana di zaman Nabi, sombong itu pakai
celana yang panjang dan besar itu orang sombong. Kalau sekarang itu berubah. Semakin orang sombong ngakuin apa? Orang sombong ngakuin apa? Emas. Tahu keman-keman emas. Itu kalau ketemu Nabi, seandainya Nabi ada di zaman sekarang, Nabi Kanjeng Nabi larang ngakuin emas karena sombong. Apa ada kalau neng gunung TikTok nih, isbal ini maknanya sombong, goblok nih kan? Isbal ini maknanya sombong, loh buka lah hadis kafi, buka kamus, nggak ada isbal itu pakaian melebihi mata kaki. Di zaman Nabi itu menunjukkan kesombongan. Adat di waktu Nabi Muhammad ada di sana di hidup nang Mekah nikah sombong nih ngangkui kalam di dan nikah. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar dabu dengan Kanjeng Nabi cingkrang ini bukan gaya saya dengan Nabi Muhammad, langsung dijawab, oh Abu Bakar sampean melakukan isbal bukan karena sombong. Sayyidina Abu Bakar ini kan celananya biasa pakai baba tapi bener sombong. Di Kanjeng Nabi diperbolehkan jelas. Nah ini kan semakin ada orang yang wajib pakai cingkrang. Malah cingkrang haram, itu yang namanya membuat-buat hukum, membuat bid'ah sendiri itu. Nah, oleh karena itu kita ini terutama orang Islam ini harus konsisten kepada hukum Islam. Konsisten, jaga yang wajib, kalau bisa yang sunat juga dijaga. Jangan merasa diri paling baik. Anak apa pola nak? Neka sombong. Kanjeng Nabi melarang orang itu ujub, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling khusyuk, merasa dirinya paling sunnah, merasa dirinya paling hebat. Jangan, itu sombong namanya. Jadi mau jadi orang Islam harus konsisten, sholat, puasa. Kalau sholat tiap hari 5 waktu yang wajib. Kalau tidak ngerjakan yang sunnah tidak apa-apa, tapi asal kamu tidak punya dosa. Mau banyak dosa, mau banyak sunnah. Karena kesunatan itu akan mendukung atau menutupi dosa. Kita banyak istighfar Allah Ta'ala dan nikah. Untung orang Islam nikah, karena kita dikenalkan kepada Tuhan yang benar. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, katanya orang yang tidak Islam itu kan menurut kamu, menurut saya agama saya yang paling benar. Ya enggak masalah. Dijawab itulah. Ya kita lihat saja besok setelah mati, jangan berdebat sekarang. Ya, benar kan? Maka debat sendiri dan mencari bukti lagi. Kecuali kamu itu wali yang punya kesaktian, yang dengan Allah diberikan karomah atau maunah. Apa bukti bahwa kamu itu benar? Langsung, ya Allah turunkanlah hujan. Oh, hujan langsung. Tuh, saya diterima doa dengan Allah Ta'ala. Kamu ngomong deh baru menang ya dah. Ya kan? Iya. Kalau bisa seperti itu. Makanya besok di akhir zaman ada yang namanya Dajjal. Dajjal itu mengaku Tuhan, karena Dajjal itu bisa mempengaruhi alam ini. Gitu, sakti mandraguna. Memang dengan Allah Ta'ala sudah diprogram begitu besok di akhir zaman. Ya buktinya kabar Dajjal itu sudah diceritakan dari zaman Nabi. Gitu. Biasa. Semua peristiwa yang luar biasa besok di akhir zaman diceritakan di zaman Nabi. Makanya anak-anak santri mau bisa pesak teh.
Kamu di sini diajari ilmu doa, ada ilmu mahabbah, ada ilmu apa boleh memulangkan orang yang minggat, ya. Ada ilmu kitab apa yang sekarang ngaji? Silahul Mu'min, senjatanya orang mukmin. Jadi kamu itu kalau malam Jumat ngajinya senjatanya orang yang serius. Jadi kalau di situ diajarkan bagaimana cara mengerjakan doa begini, itu dikerjakan. Coba kita lihat di kitab Silahul Mu'min ini. Kan ada di situ. Kitab ini kumpulan dari ijazahnya Syekhona Holil Bangkalan, Syekhona Riyad. Jadi wali-wali yang sakti-sakti itu memberikan ijazah kepada murid-muridnya, kemudian dikumpulkan menjadi kitab Silahul Mu'min itu. Gitu. Makanya itu diamalkan. Karena itu bisa menjadi bukti kebenaran. Makanya dulu di zaman Nabi, Allah Ta'ala membekali nabinya dengan mukjizat. Seperti yang diterangkan dalam kitab-kitab ilmu kalam itu. Mukjizat itu menjadi bukti kebenaran bagi seorang nabi. Karena itu peristiwa luar biasa yang tidak mungkin terjadi kecuali Tuhan meridhoi dan menyetujui. Karena mukjizat itu merubah kebiasaan. Khawarikul adat merusak kebiasaan. Api yang asalnya panas itu dirusak kebiasaan panasnya menjadi dingin melalui ceritanya Nabi Allah Ibrahim. Sampai Allah telah berfirman di Al-Quran, ya naru kuni bardan, hai api jadilah dingin. Allah Ta'ala merubah hukumnya sendiri kepada api di waktu itu. Wassalaman ala Ibrahim. Napa Allah beri wassalaman ala Ibrahim? Nabi Ibrahim mati kecelepan. Karena firman Allah bardan itu sangat dingin, nanti api itu wassalaman dan selamatlah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim selamat. Saking hidup bisa Khadijah daya mantik itu. Dulu saya pernah itu kuliah di UTM ya. Cekan itu ngebor sampah. Apa ya ke atas sampai dapat ke genteng. Hampir kebakaran. Nah itu dibaca doa itu dari jauh ya narukuni bardan. Itu bisa mati apa ya. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an. Walaupun nabinya sudah wafat, tapi tetap ada ayat-ayat yang ampuh seperti itu. Itu yang membuktikan kebenaranmu gitu loh. Dan kan anak santri kalau bisa, orang-orang Islam lah, itu sakti kalau bisa. Sakti. Banyak cerita-cerita seperti itu. Bodoh kiai selakarana masane kroyok wah ngeber kan. Ngeber. Gitu. Bodoh kiai masane kroyok bi mosona pakai ngoreng aja tekuk yang tak lagi kabeh dia agak di film Hulak itu ada kiai sampang ya ada situasi almarhum. Nah ya itu cerita-cerita seperti itu penting karena itu menunjukkan kebenaran. Loh, apakah semua yang aneh begitu kemudian membuktikan kebenaran? Enggak, tidak. Harus dilihat dari sifatnya. Gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Memang kan ada. Untuk bisa meyakinkan orang lain, kamu itu harus unggul. Harus sakti kalau anak santri itu. Kalau menurut saya itu seperti itu. Perkara itu kocak wabit syirik apa itu memang programnya Yahudi melemahkan Islam itu. Semua kekuatan orang Islam itu dilemahkan. Termasuk ilmu hikmah, ilmu kesaktian, ilmu apa dalam Islam itu dilemahkan. Islam dikotak biar tidak berkembang. Nah, ini kalau melakukan ini bid'ah, itu biar tidak berkembang itu dikotak begini. Tujuannya apa? Biar gampang dirusak. Ya kalau sudah di kotak gini, kalau pengen dimusnahkan kan tinggal di del langsung. Makanya Belanda dulu itu sama seperti itu. Mengaji orang
siapa mana Van der Plas apa mana. Dek Mekah, apal Quran, apal hadis, ya cari tafsir, ya cari apa kirim dak Indonesia untuk melemahkan orang Indonesia dengan cara menjauhkan Indonesia dari agamanya. Pak ngocak, yang mengamalkan hizib nasor itu nanti miskin, yang mengamalkan ini syirik, yang mengamalkan ini syirik, salawat nariyah syirik. Itu memang tujuannya agar orang Islam itu tidak kokoh imannya dan gampang ditakut-takuti. Gitu. Loh, benar tuh memang seperti itu, jelas. Coba cek pejuang kemerdekaan semua yang Islam, semuanya itu ahli tarekat. Sebengal mat teja ahli tarekat. Mau sebenarnya ahli tarekat Islam abangan umpamana Islam KTP tok. Ngeding budil jedar bur kena. Tapi mau Islam ahli tarekat, Islam sufi. Jadi Syekh Asy'ari itu bukan ahli tasawuf juga. Yang kemudian fatwa jihad keluar. Langsung makin belum tenuku bom leku apa maju karena dalam hatinya tidak ada ketakutan akan kematian karena percaya mutlak dan melihat keajaibannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Militan. Sudah selidiki, boleh diselidiki secara historis. Sejarah semua pejuang-pejuang Islam itu ahli tarekat semuanya. Ahli tarekat. Ngomong selalu Islam, ya nggak mungkin yang tidak Islam ahli tarekat, gitu. Tapi yang Islam rata-rata itu ahli tarekat. Yang paling paling gigih melawan penjajah itu ahli tarekat, gitu. Mau selalu ahli tarekat malah banyak jadi anjing Belanda, tambah jadi mata-mata, londo ireng jangan Aceh juga, banyak ring Jawa aja jadi pengkhianat tambah. Mengkhianati kaumnya sendiri, membela Belanda, membela penjajah. Banyak, ya sama orang Islam juga, tapi orang Islam selalu ajang-bajang. Gitu. Makanya kita bersyukur ini bisa masuk ke kalangan Islam yang ahli tarekat, yang konsisten. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang kafir itu tidak aman. Hartanya tidak bisa melindungi. Artinya, maka orang kafir jasudaka punya ini banyak, tidak diterima itu. Atau punya jabatan, punya apa, kemudian melakukan kebaikan itu dengan jabatannya, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah dijelaskan di sini, masaluma yunfikuna fi hadil hayatid dunya. Contoh bagi barang yang dinafkahkan orang kafir untuk kebajikan itu di kehidupan dunia sama seperti angin yang mengandung bara api yang mengenai kepada sawah-sawah kaum, maka hancurlah sawah-sawah itu. Ya, ngerti? Berarti orang selo Islam dia maka laku kebagusannya itu akan musnah karena kekafirannya, gitu. Makanya iman ya, kalau kamu punya teman orang ngepelak, layak berbuat baik terus, ayo ajak masuk Islam gitu. Tapi memang sulit. Kalau dari Hindu Buddha masuk Islam itu lebih mudah. Kalau dari Nasrani itu susah. Kenapa? Karena seringkali orang Nasrani itu ditanamkan keyakinan yang memusuhi orang Islam. Tapi coba orang Islam, mana orang Islam pernah menanamkan keyakinan untuk membenci orang Nasrani? Tidak pernah. Kalau Yahudi mungkin, karena Yahudi itu selalu merongrong kepada Islam. Tapi orang Islam sendiri, orang Nasrani, orang Islam tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang Nasrani. Bahkan tuannya orang Nasrani itu nabi dalam orang Islam. Tapi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum.
Orang Nasrani sendiri, orang Kristen, orang Yahudi, orang kalau yang disebut Al-Quran itu Nasoro. Orang tar itu angkal Yahud walan Nasoro, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu kecuali engkau ikut agama mereka. Intinya orang Nasrani dan orang Yahudi itu memang cenderung memusuhi orang Islam gitu, walaupun di dohirnya tidak. Kalau orang Islam kayak kita tidak pernah kita memusuhi orang Nasrani, malah ada yang namanya kafir kitabih. Kafir kitabih adalah orang-orang kafir Yahudi atau Nasrani yang menjadi kafir itu nenek moyangnya sebelum kitabnya berubah. Tapi kalau kafir di Indonesia itu sudah bukan kafir kitabih, karena kitab yang dipakai sudah bukan kitab yang asli. Gitu. Berbanding kafir kitabih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi speaker ya nang maktab cek kotak-kotak. Nang maktab ya otak oleh, ya otak. Cok lalu torot sing lebet mixer dina ring kok sing kontrol nang dina. Dadi tanang sebenarnya nang maktab je nang keluar di maktab je cek kita kodakan speaker tok lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aja pada saya kotak-kotak. Lalu torot cok. Kiai Hendra tahu speaker ya. Bening kadi kiai lainnya yang tahu paket tok. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ya tuh itu kang maktab aja speaker ya. Ya penja. Sengko lamba teman agak bayi studio rekaman kok malah aku mixer aku yang tanya ke Kak Sinal dia tak tahu. Rekaman ngaku ngaku ria mixer ngaku beda equalizer apa boleh ser selainnya boleh kompresor mixer terus equalizer apa boleh juga beda boleh juga alat mixing tak komputer ngaku Cubase ngaku softwarenya Cubase apa daya enggak tahu. Lah iya, pakai ngeletak kotak-kotak pola nak cuing di dia ana. Ya tanang je selamat je dalam otak-otak. Bismillahirrahmanirrahim. Nang selaf je pada mixer TV. Lebih ganteng larang je 5 juta, mengerin yang 3 juta ya mixer. Yang labit ya, mixer studio kuat lah, harga tidak bohong. Ya ya, mau beli barangnya mesti selarang jong, beli sekalian abit ya. Saya mengkadi reng matur aja lo cocok sekali kok make mereka speaker kok. Setel aja. Bass piano, bass aja taki sampai doda tergeleder juga. Aja mau orang jaga jantung ke bate. Katengku ada speaker reng Madura tak tergelederan ya. Lo seimbang antara mau nyena bass, mau nyena middle, mau nyena treble. Lo seimbang. Berarti speakernya kan berengkon telok juga. Berengkon paling baba aja bass jur aja speaker belu belas, pas pada speaker 12, pada speaker belu. Dah iya. Lah aja penderang beda alat ya untuk membagi alat ya. Malelo rosak dak power beda. Lah ding reng metur aja biasa ada alat ya. Nah, penyaman alat ya. Beda untuk pembagi itulah karena. Jadi mau seraja langsung masuk ke seraja nah. Ini metur ada. Mau-maunya Cung Jawa. Lho mau Cung Jawanya speaker atas juga, corongnya Cung Jawa. Ya, emang kan kok mantan aduh enggak speaker. Hari bani meremer ya. Mencuruk kopeng. Ya. Saya tahu nang masjid dia terutama speaker atasnya banyak selok beko, setel terutama gitu. Oleh tukang setel aja po. Ya getak deh ya, getak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ada bass, mau ngebas bisa lo acuing. Halo, treble rek. Halo. 1 2 3. Nah, setel. Ya iya jangan. Pabab speaker pasanan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada
kita bahwasanya kebaikan tanpa iman itu percuma. Gitu. Kebaikan tanpa iman itu percuma. Jadi yang harus didahulukan itu bukan yang penting kita berbuat baiklah, besok Tuhan pasti melihat kebaikan kita. Oh, tidak seperti itu. Kalau perintah untuk menyembah Allah saja tidak dikerjakan, kebaikan yang lain tidak akan diterima. Contoh di dunia, hede mega penjahat, hede bene polisi, oleh tidak bisa. Hede mega penjahat bene polisi, hede saya peke. Karena kamu tidak punya wewenang. Sama, kamu berbuat baik tapi kamu tidak beriman, ya percuma lah perbuatan baikmu itu. Percuma. Maka dari itu iman tuh dulu kepada Allah, Islamnya dijaga, doa kepada Allah itu. Jangan tenang-tenang begitulah. Islam itu mudah, Islam itu murah. Jangan memberat-beratkan. Gitu. Sudah simpel saja. Sholat sehari 5 waktu dijaga itu. Kalau kamu mau berbuat baik, tambah yang banyak. Setelah sholat duhur kamu terus sholat sunat, sholat mutlak sampai asar. Bagus. Bagus. Tidak apa-apa. Oh, setelah asar gitu sholat gak boleh. Setelah sholat asar gak ada sholat lagi ya, dosa, haram. Nabi Muhammad melarang orang sholat setelah sholat asar. Sholat sunat maksudnya. Kalau sholat qadha tidak apa-apa. Ya dzikir setelah asar, astagfirullah innahu kana astagfirullahaladzim la ilaha illallah apa. Setiap setelah asar kamu dzikir terus-terusan sampai maghrib. Bagus. Bukan bid'ah itu. Masa orang dzikir karena setelah asar biasa dzikir lalu jadi bid'ah? Enggak masuk akal. Ngerti? Ada orang meninggal, tahlilan. Tahlilan itu mendoakan, bukan ibadah tersendiri. Berdoreng mate, bede sentaren untuk doaki. Bukan bid'ah itu. Bagus itu. Oleh kenjaran kamu, karena bertepatan atau sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Coba, ini singgungan. Mendoakan orang meninggal itu, benar mendoakan orang agar meninggal saya lain. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Seandainya tidak bagus gak ada sholat jenazah kan? Lalu dilakukan setelah maghrib kumpul. Ayo bantu saudara kita mendoakan ibunya yang meninggal. Ayo bantu teman kita, bapaknya meninggal. Ayo bantu sahabat kita nih, pamannya baru meninggal. Ayo kita doakan bareng-bareng. Bagus enggak? Bagus itu. Nah sekarang kan banyak itu dihukumi bid'ah sama salafi wahabi kan. Ya nggak masuk akal itu. Kalau ada yang percaya ya sama gobloknya gitu. Tuh, orang kebaikan Allah Ta'ala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Justru kalau membid'ahkan orang melakukan kebagusan itu berarti ta'awanu 'alal ismi wal udwan, itu tolong menolong kepada dosa dan permusuhan. Gitu. Itu cokop gawe dalil nekes wahabi cokop ya. Kita ini orang Ahlussunnah wal Jamaah tahlilan itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sedangkan orang Wahabi itu membid'ahkan, memecah belah, itu ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Cukup. Lu seki ada mengadep itu bila kok. Mangke petong Senin hatin. Ngongkuan. Tapi selama ini alhamdulillah kilo teman gala debat di Wahabi ya. Ya biasa itu. Malah di Bangkalan tuh pernah diundang Wahabi diundang, lo datang kan, untuk mempertahankan hujahnya itu tidak ada yang datang. Malah sentare ke dalam, ke compong kayak dah ya, lo keluar, kiai ini aja lo keluar.
Bismillahirrahmanirrahim. Keng bengal nang Facebook ketok, bengal nang YouTube, dong soronya le orang ada orang bela. San lemon-temon deh lah takut. Iya, kalau sama pintra lo bisa. Salafi Wahabi itu kalau sama-sama dengan yang alim lo angkat. Bukan levelnya, itu levelnya anak, levelnya adik ya. SMP kelas 3 levelnya adik tuh. Lo apa? Kenapa tuh latih kena latih debat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengurangi penyebarannya faham-faham yang mendangkalkan Islam gitu. Aduh, Islam itu agama yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu sempurna Islam. Kata orang Wahabi itu kan, wah ini nggak ada tasawuf loh. Tasawuf itu justru berasal dari gaya hidup Nabi. Semua dipahami gaya hidup Nabi secara kafah itu muncul ilmu tasawuf. Nabi pernah ditawarkan Gunung Uhud dijadikan emas, Nabi tidak mau. Ya gaya hidupnya orang tasawuf itu kan memang sederhana gaya tasawuf itu. Nabi berzikir siang dan malam tidak pernah berhenti. Ya orang tasawuf itu dasarnya itu. Tapi zikir dengan hati. Bener pak tuh keborok ke timur nuku tasbih ngomong bunyang orang nuku tasbih petau. Itu salah, itu sombong. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Semoga kita ini dengan Allah Ta'ala selalu diberikan hidayah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini dijelaskan juga bahwasanya wa ma dzalamahumullah. Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, tapi walakinna anfusahum yadzlimun. Mereka sendiri yang zalim kepada dirinya sendiri. Gitu. Zalim itu apa? Wa syai' fi ghairi mahallihi dzulmun. Meletakkan sesuatu di yang bukan tempatnya itu zalim. Orang harusnya nyembah kepada Allah Ta'ala, kok nyembah salib umpamanya, ini dolim dalam perspektif kita gitu. Saya tidak kemudian menjelek-jelekan agama Kristen, tidak. Ini dalam perspektif kita, orang Kristen juga seperti itu dolim gitu loh. Orang harusnya nyembah Allah Ta'ala, kok nyembah dewa umpamanya, kok nyembah Buddha umpamanya, ya dolim itu. Dan mereka sendiri yang berbuat dolim itu. Makanya kita harus jelas meneliti dengan diri sendiri mana agama yang benar itu. Iya. Itu aja. Sesetia Islam ngepin. Kamu harus belajar untuk mengetahui kebenaran agamamu dibanding agama lain. Maka Islammu tidak ikut-ikutan. Gitu. Misalnya ini contoh. Islam itu punya kitab otentik tidak pernah berubah 1400 tahun mulai dari Nabi Muhammad sampai sekarang. Kitabnya tidak berubah. Coba lihat kitab agama lain. Yahudi sekarang tidak pakai Taurat. Nasrani sekarang tidak pakai Injil. Bible yang dipakai. Loh, Bible tuh Injil, bukan PL, perjanjian lama. Ngaku istilah PL nang debatan. Perjanjian lama itu Taurat digabung dengan perjanjian baru itu catatan kepada Injil yang diperkirakan. Apa diperkirakan? Karena Injil sendiri tuh nggak pernah ada yang otentik dibawa Nabi Allah Isa waktu dinaikkan sama Allah. Yang ditulis apa? Dari murid-muridnya. Sehingga tidak lengkap, ada 4 versi yang sama, yang berbeda. 4 versi itu kadang bertentangan. Masa kamu akan mengambil agama dari kitab yang bertentangan seperti itu? Nah, ya sama dulu. Hindu ngomongnya gini, coba diselidiki itu gimana. Nah, nanti kamu pasti tahu Islam itu agama yang paling benar. Islam. Perkara Islam dijelek-jelekkan begini, Islam begini. Itu perspektif. Dan bisa dijawab oleh orang Islam. Jadi kalau kamu punya pertanyaan tentang keimanan, tanya ke kiaimu. Tanya kepada orang-orang yang alim itu. Fas'alu ahlad dzikr
in kuntum la ta'lamun. Ada di Al-Qur'an, tanyakanlah kepada ahli kitab kalau kamu tidak tahu. Nah, gitu. Kalau bertentangan, fardu ilallahi war rasul. Nah, itu ada. Cetar kebeter ya. Makanya ada Pak Iman nongku Allah Ta'ala. Makanya kadang-kadang ya, orang yang asalnya Nasrani lalu jadi Islam itu lebih khusyuk daripada orang yang memang Islam dari kecil. Karena mereka menemukan Islam dengan pencerahan, menemukan Islam dengan kebenaran, bukan ikut-ikutan. Sedangkan kamu masih banyak yang ikut-ikutan. Gitu. Makanya ayo belajar tauhid, dibuka. Oh begini, oh begini. Tauhid di sini kitabnya pakai apa? Husnul Media, Syekh Afandi. Itu sudah saya baca dari depan belakang. Bagus tuh nalarnya. Sampai di situ ada membumikan mukjizat. Mukjizat itu ketika dipikir dengan sains seperti Nabi Allah Musa membelah lautan, bagaimana cara mensainskannya? Ternyata dengan Syekh Afandi itu bisa dengan banyak cara. Satu, dengan angin yang keras itu bisa terbelah. Nah, coba sebul aing tak sebe ya. Bisa dibekukan, cret pai sebe tel. Beku nang tengah, pai sebe cret bisa aja. Itu di kitab Husnul Media tuh. Gitu. Nah, itu belajar seperti itu penting itu. Makanya ada kau tuh banyak wawasan. Kita itu Islam itu agama yang logis. Islam itu agama yang benar. Pasti ada dukungan kebenarannya. Tinggal kamu ingin tahu atau tidak, begitu. Sana kesal sebisa sampai akhir, moga-moga Allah Ta'ala pada paringin hidayah sehingga bisa menemukan kebenaran dalam Islam dan hosok ke pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana ilal jannati adkhilna. Allah ya Rabbana